Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, saya Maulana Rehan sebagai instruktur barista. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barista pemula atau barista dasar. Ini kita langsung masuk saja pada PowerPoint, materi barista dasar. Nah, di sini topiknya adalah pengenalan tentang kopi dan alat penyeduh kopi dan bagaimana cara mengoperasikannya. Oke, kita masuk. Sebelumnya di sini saya akan menceritakan sedikit lah bagaimana awal mula kopi ini ditemukan. Nah, pada penemuan biji kopi ini dimulai pada tahun 800 sebelum Masehi. Pada saat itu, banyak orang di benua Afrika, terutama bangsa Ethiopia, yang mengonsumsi biji kopi dicampurkan dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Nah, uniknya, penemuan kopi ini terjadi secara tidak sengaja yang dilakukan oleh seorang pengembala domba. Nah, pengembala tersebut mengamati kawanan kambing gembalanya yang tetap terjaga bahkan setelah matahari terbenam. Nah, setelah makan jenis-jenis beri-berian, sang gembala pun melihat kambingnya melompat-lompat setiap kali makan biji-bijian tersebut. Nah, pengembala tersebut kemudian mengikuti jejak kambingnya dengan cara yang berbeda. Pengembala ini menggunakan biji-bijian itu dibarengi dengan air yang mendidih. Nah, setelah meminum ramuan itu, dia pun merasa tubuhnya begitu sangat segar. Nah, setelah terjadinya penemuan ini, ia pun mulai memberitahu atau menyebarkan ke orang-orang yang ada di desanya. Nah, kebiasaan ini pun menyebar ke seluruh negara di Afrika, namun metode penyajiannya masih sangat minim dan terbatas. Sampailah ramuan ini ke bangsa Arab. Nah, pada bangsa Arab inilah biji kopi mengalami penyajian yang sangat maju. Karena Arab menggunakan cara penyajian yang sangat maju dan sangat modern. Nah, di sini ada timeline-nya, ada 6 ya, ada dari tanaman liar, makanan, dari Khalid, yang pengembala tadi yang orang pertama yang mencoba meracik biji-bijian tadi. Yang keempat ada bangsa Arab, adalah bangsa pertama yang menyajikan biji kopi secara modern. Nah, yang kelima ada Eropa, penyebarannya semakin masif dan semakin besar. Setelah itu Belanda. Oke, selanjutnya barista. Mungkin kalian banyak yang nanya ya, apa sih barista? Barista itu tugasnya apa sih? Apa hanya membuat kopi? Nah, mungkin untuk kalangan pecinta kopi atau anak muda sekarang, mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya barista. Nah, sebelumnya di sini pasti banyak yang nggak tahu barista itu apa sih, dari bahasa mana. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Barista adalah bahasa Italia yang berarti pelayanan bar. Barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat dan menyajikan kopi berkualitas kepada pelanggan. Oke, maksudnya ya barista ini adalah seorang profesional dalam menyajikan kualitas minuman kepada pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke job desk barista. Pekerjaan barista apa saja sih dan apa saja yang harus uh, skill yang barista miliki? Oke, kita lanjut ke tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, ada melayani pelanggan dan menerima pesanan. Yang kedua, ada menyeduh dan menggunakan kopi untuk pelanggan. Poin ketiga, menggiling biji kopi segar untuk diseduh menjadi cangkir kopi. Yang keempat, ada menyiapkan berbagai jenis minuman dan kopi dan teh. Yang kelima, menangani keluar masuknya uang di coffee shop. Tapi yang kelima ini opsional ya. Dan yang keenam ada melakukan tugas kebersihan seperti kebersihan bar dan semua peralatan kopi. Nah, jadi pekerjaan barista tidak lepas dari pelayanan pelanggan. Barista terbiasa bertemu langsung dan melayani pelanggan sesama pekerja. Jadi, menjadi seorang barista itu bukan hanya membuat kopi, bukan hanya kalian harus jago membuat kopi atau menyajikan teh, tapi kalian harus
eee, bisa berkomunikasi dan menyenangkan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga, selain itu, barista juga harus bisa membuat berbagai varian minuman kopi yang memakai campuran susu seperti cappuccino, latte, atau variasi dari keduanya. Dalam menyajikan varian kopi yang dilakukan oleh seorang barista juga tidak hanya sekedar menambahkan susu dalam espresso, lalu diaduk begitu saja, tapi juga membutuhkan keterampilan tambahan untuk meramu takaran yang tepat. Makanya menjadi seorang barista ini kita harus sangat peka terhadap rasa. Kita harus juga berani berinovasi, berinovatif untuk mencoba hal-hal atau menu baru dengan mencampurkan beberapa bahan ke espresso turunan atau bahan dasar. Nah, misalnya apakah susu harus di-float, di-steam, atau di-foam sebelum akhirnya menyempurnakan minuman itu dengan latte art. Nah, ini juga harus dipahami oleh barista. Kapan susu itu harus di-float, kapan harus di-steam, dan kapan harus di-foam. Nah, hal lain yang harus dimiliki oleh barista adalah keterampilan dan pengetahuan yang baik tentang proses pembuatan kopi sehingga dapat menyajikan kopi yang nikmat dan tidak terlupakan oleh para pelanggannya. Belum lagi banyak pelanggan yang bertanya kepada seorang barista nih. Jadi biasanya, pelanggan itu kan, mereka bisa kepo kan ya, nanya kayak, "Kak, ini ingredients-nya apa aja?" Nah, menjadi seorang barista, kamu harus tahu minuman yang kamu buat dan apa isi dalam segelas minuman yang kamu buat. Nah, di sini kita lanjut ke dalam, eee, coffee equipment atau apa saja sih peralatan dari kopi itu. Ada 2 macam, yaitu otomatis atau manual. Nah, sebagai barista dasar, kalian harus bisa memakai peralatan kopi manual, karena, ini masih menggunakan tenaga kita ya, belum menggunakan listrik. Nah, karena mungkin kopi manual ini caranya walaupun tergolong sulit, cuman untuk kalian mencoba di rumah, alatnya ini harganya terjangkau. Nah, setelah itu ada peralatan kopi otomatis yang menggunakan, listrik, ini mungkin, eee, mudah ya, mudah dan cukup, gampang. Oke, kita lanjut ke alat-alatnya. Di sini pada peralatan manual ada Rockpresso, Chemex, Aeropress, V16, French Press, Vietnam Drip, dan, Moka Pot. Serta di kiri bawah ada grinder. Nah, Rockpresso ini adalah alat yang kita gunakan untuk memblend kopi dari kopi bubuk, kita tambahkan air menjadi, eee, sebuah kopi espresso. Nah, ada di kiri bawah ada ble ada grinder. Grinder ini kita gunakan untuk menghaluskan kopi. Seorang barista juga harus tahu berapa ukuran grinder untuk menghaluskan kopi agar kopi ini benar-benar halus. Setelah itu ada Chemex. Kalau Chemex ini biasanya kita gunakan untuk menyeduh teh. Nah, ada Aeropress, V16. V16 ini biasanya kita gunakan untuk membuat minuman kopi Vietnam Drip. Setelah itu ada French Press, ada Moka Pot. Nah, sebagai seorang barista, kamu perlu ketahui apa saja alat-alat yang digunakan dan juga bagaimana cara merawatnya. Setiap alat kopi yang digunakan dalam membuat kopi, kamu harus tahu betul bagaimana cara mengoperasikannya, nama alatnya, dan juga cara merawatnya. Nah, sebagai seorang barista, kalian juga bertanggung jawab atas pengelolaan bar kalian. Misalkan, bagaimana cara membersihkan espresso, cara membersihkan grinder, cara membersihkan Chemex, Aeropress, V16, dan yang lainnya. Ini sangat penting untuk seorang barista, karena barista harus menyajikan minuman dengan berbagai rasa, dan jangan sampai, kita jarang membersihkan bar kita, karena rasa itu bisa bercampur. Nah, maka dari itu, misalkan kamu seorang barista, ketika kamu tidak ada pelanggan atau ya istilahnya lagi kosong lah ya, harusnya yang Anda lakukan adalah membersihkan alat-alat yang Anda gunakan atau mencoba inovasi dan kreasi menu baru dengan menambahkan beberapa ingredients baru. Nah, mungkin itu saja hal yang bisa disampaikan tentang materi dasar barista.
Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, kita bisa atau kalian bisa bertanya di saat kita praktek nanti atau japri lewat, WA saya. Mungkin cukup sekian, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.